saksi kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Saya serahkan patakan bebas ini kembali kepada pembina pendiri bebas. Mohon diterima. Kami terima. Laksanakan. Penandatanganan berita acara serah terima kepada saksi Bapak Haji M. Nazir Suhaidi, pendiri dan pembina bebas. Kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada saksi dan Bapak Dodi Adjarages kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kepada Bapak Dodi Adjarages kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pembacaan surat keputusan oleh Ketua Dewan Pembina Bebas Bapak Dr. Haji Hasanuddin AS.MSI. Kami persilakan. Kami undang Sekretaris Dewan Pembina untuk maju ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang berbahagia, ketetapan musyawarah besar ke-9 ini akan dibacakan oleh Sekretaris
Dewan Pembina. Untuk itu kepada saudaraku Haji Muhammad Nazir Suhaili dipersilakan untuk membacanya. Musyawarah besar ke-9 Perkumpulan Persaudaraan Umat Labuan Hati Timur Aceh Selatan Kepas tahun 2002 nomor 27 garis miring tak Mubes ke-9 Kepas garis miring 12 garis miring 22 tentang pengesahan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Kepas periode 2002-2005. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Musyawarah Besar Perkumpulan Persaudaraan Umat Labuan Haji Timur Aceh Selatan Kepas dengan ini menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan bahwa pandangan umum, tanggapan, usulan, gagasan, ide dan pendapat dari warga masyarakat Kepas dalam rapat pleno, rapat paripurna dan pemilihan ketum umum dan wakil ketua umum Kepas periode 2002-2005 pada Mubes Kepas ke-9 tahun 2022 tanggal 4 Desember 2022 bahwa sistem pemeliharaan berdasarkan suara terbanyak 50% tambah 1 dari suara sah, bahwa hasil perolehan suara pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum Kepas yang berlangsung secara demokratis yaitu A. Mukhtaruddin Khan dan Saudara Umar Saidi sebanyak 136 suara sah yaitu 52%. B. Haji Abdul Aziz Usman dan Saudara Muhammad Ihsan sebanyak 61 suara sah yaitu 23%. C. Rudi SKM dan Saudara Zainuddin Usman sebanyak 67 suara sah yaitu 25%. Memutuskan menetapkan keputusan musyawarah ke-9 Kepas tahun 2022 tentang pengesahan ketua umum dan wakil ketua umum Kepas terpilih periode 2022-2025. Menetapkan ketua umum dan wakil ketua umum Kepas terpilih periode 2022-2025. Pasal 2. Ketua umum dan ketua umum Kepas terpilih sekaligus dan wakil Dewan Pengurus Kepas periode 2022-2025 yaitu Mukhtaruddin Khan sebagai ketua umum Kepas periode 2022-2025 dan Umar Saidi sebagai ketua umum Kepas periode 2002 dan 2005. Pasal 3. Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 Desember 2025
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan, disahkan pada tanggal 4 Desember 2002 di Anyer. Musyawarah Besar ke-9 Pepas tahun 2022, pimpinan sidang tetap Ketua Dr. Haji Hasanuddin AS MSc, Sekretaris Haji Muhammad Nazir Suhaimi, anggota Haji Saudara Khairunas, anggota Abdul Qadir Usman, anggota Zumarni Dayusni. Kepada Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum terpilih Bapak Mukhtaruddin SE MSI dan kepada Bapak Umar Saidi, kami persilakan naik ke atas panggung. Ikrar pelantikan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pepas periode 2022-2025 yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Haji Hasanuddin MSI. Naskah pelantikan dan pengukuhan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pepas sekaligus Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pepas periode 2022 sampai dengan 2025. Sebelum saya melantik saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. 1. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Pepas masa bakti 2022-2025? Bersedia. 2. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengabdi kepada organisasi Pepas serta melayani kepentingan anggota Pepas? Ya. 3. Apakah saudara-saudara bersedia patuh dan taat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pepas? 4. Apakah saudara bersedia berjanji dan berikrar untuk menjalankan titah dan amanah organisasi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pepas? Bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami berjanji akan mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pepas dengan sungguh-sungguh. Kami berjanji akan melayani seluruh anggota Pepas untuk kemajuan organisasi Pepas. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan anggaran rumah tangga hasil keputusan Musyawarah Besar Pepas yang ke-9 tahun 2022, kami Dewan Pembina Pepas secara resmi mengukuhkan dan melantik saudara-saudara untuk menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pepas masa bakti 2022-2025 sekaligus menjadi Ketua Umum
dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pepas masa bakti 2022-2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin serta menuntun kita, memberi petunjuk kita kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban pada organisasi Pepas dengan tetap berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta taat dan tunduk kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pepas. Sekian, terima kasih. Jakarta, 22 Januari 2023. Dewan Pembina Pepas, Dr. Andes Haji Hasanuddin AS MSI sebagai Ketua Dewan Pembina, Haji Muhammad Nazir Suhaidi sebagai Sekretaris Dewan Pembina. Penyerahan pataka dari pendiri Pepas kepada Ketua Umum terpilih, sekaligus diteruskan nanti dengan penandatanganan berita acara serah terima. Saya serahkan petaka Pepas. Kami terima petaka Pepas. Penandatanganan berita acara serah terima. Kami mohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Putih untuk bisa menjadi saksi. Kepada Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, saksi, kami agar memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum terpilih, kepada pendiri dan pembina tamu undangan VIP, agar kami persilakan untuk mengucapkan selamat kepada Ketua Umum terpilih, sekaligus nanti dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada yang mewakili Bapak Bupati Aceh Selatan, Bapak dari Kamas, kemudian dari Pak Pembina kita, Pak Zumati,
terpilih dan wakil ketua umum terpilih beserta seluruh jajaran kepengurusan nanti. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih kepada saksi, kepada pembina, kepada tamu undangan atau mengucapkan kepada ketua umum terpilih, wakil ketua umum terpilih, juga pendiri pembina. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Dan juga petugas PKK akan menutup acara sesi pertama ini. Acara kita mulai kembali. Selanjutnya, sambutan sepatah kata dari Ketua Umum terpilih Bapak Mukhtaruddin Khan SE MSE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat inayah pertolongannya kita semua pada hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pelantikan lulus perkumpulan persaudaraan Perumahan Pelabuhan Hizbul Atas Sabaki 2022. Salawat dan salam kepada yang biasa disampaikan bagi yang berada bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat-sahabat beliau. Kata kehormatan dan penghormat Dewan Pembina Atas Bapak Abdul Qadir Gus, Bapak Haji Hasanuddin Anas, Bapak Haji Nazir Suhaili, Bapak Abdul Aziz Usman, Bapak Imami dan Muslim, Bapak Haji Khairunas, Bapak Muhammad Hasan, dan juga kepada almarhum Bapak Basuki. Mohon keikhlasan dan seluruh kehadiran kita. Sejenak kita membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau, memberikan balasan pahala dan kebaikannya, dan memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang terhormat Ketua Umum
periode 2019-2022 Bapak Doni Adi Rajes dan Bapak Khairul Anwar, dan juga selaku pembina Pepas. Dewan selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Haji Mirwan AS, Ibu Mansur, Bapak Saiful Anwar, Ibu Edi Sudarma, dan Ibu Mudina. Yang saya hormati para tamu undangan, kami khusus kepada PJ Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Ambungan Aceh Taman Indonesia Indah. Yang terhormat kepada Bupati Aceh Selatan, kami mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Komunikasi, Bapak Asriyadi SPP MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Ahmad Iskandar Muda, Bapak Rusdi Armas. Yang terhormat Ketua Umum AMSS Cimpir Subur Salam Jakarta. Yang terhormat Ketua Umum Kamas Aceh Selatan Jakarta. Yang terhormat Ketua Swadaya Aceh Barat Daya. Yang terhormat Ketua Dinas Sumulu Jakarta. Yang terhormat Ketua IKN Nagan Daya. Yang terhormat Ketua Umum Sumulame Aceh Barat yang diwakili oleh DKM Sumulame. Yang terhormat para ketua organisasi Labuan Wilayah, antaranya Al-Falahud, Malabar, Forum Diskusi, Labuan Haji Wilayah, PNSM, Labil, Impala, Kurma Desa, Kompak, Ikat, Kunci Kampung Baru, P3R, Perwada, Kamuda, KL Pana, Berjaya, dan P2KR. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah hadir dalam acara pelantikan Pengurus Pepas 2022-2025. Saya berharap mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi dan bekerjasama dalam satu ide dan gagasan guna memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat Aceh yang berada di Jakarta maupun di Aceh. Seluruh teman-teman Pepas, pengurus Pepas 2022-2025 yang akan kami lantik, dan juga ibu-ibu PKK yang berbahagia. Untuk pertama kalinya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Pepas yang saya cintai atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya sesuai sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pepas masa bakti 2022-2025. Segenap rekan-rekan Pepas yang akan dilantik, saya mengajak saudara semua bisa bekerja sama bahwa bahu-membahu menjalankan organisasi Pepas yang sama-sama kita sayang ini. Untuk berkomitmen konsisten dan komunikasi yang baik dan efektif merupakan kunci untuk kesuksesan Pepas di masa yang akan datang. Selaku organisasi daerah di perantauan yang fokus kepada kegiatan sosial masyarakat, kita harus mengedepankan nilai-nilai persatuan persaudaraan di atas segalanya. Namun, integritas dalam mengabdi kepada masyarakat juga merupakan aspek yang sangat penting dalam yang kita pegang teguh bersama sebagai landasan utama kita menjalankan roda organisasi Pepas yang akan datang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita berusaha untuk membuktikan bahwa kita semua bisa bersama-sama bergotong royong untuk mampu membawa organisasi Pepas
ke arah yang lebih baik. Dan kepada seluruh masyarakat Pepas, kami mohon doa dan dukungannya agar kami mampu menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab, mampu menjalankan amanah ini dengan baik dan dengan moto kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan moto di atas, kami akan pegang teguh selama menjalankan roda organisasi Pepas Kepang. Terakhir, saya sampaikan pesan Khalifah Abu Bakar Siddiq ketika beliau ditunjuk sebagai Khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Wahai manusia, aku telah diangkat mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang baik. Saya ulangi, wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Maka jika engkau dapat menunaikan tugasmu dengan baik, betulkanlah dan ikutilah aku. Tapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah aku. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada waktu memberikan pada tanggal menyaksikan tutorial 1999 di Jakarta dengan jumlah anggota pada saat itu sebanyak 38 orang. Bapak Abdul Qadir Rus, 3. Bapak Haji Abdul Aziz Usman, 4. Bapak Haji Khairul Nas, 5. Bapak Muda Setiahari, 6. Bapak Zumat dari Muslim, 7. Bapak Marzuki B. Almarhum, 8. Bapak Haji Hasanuddin AS, dan 9. Bapak Muhammad Ihsan. Berikut ini adalah nama-nama ketua umum Pepas dari sejak dibentuk hingga saat ini. Ketua umum tahun 1999 sampai 2003 Haji An-Nazir Su'aidi. Ketua umum tahun 2003 sampai 2007 Haji Khairul Nas. Ketua umum tahun 2007 sampai 2010 Haji Khairul Nas. Ketua umum tahun 2010 sampai 2013 Haji Saiful Anwar. Ketua umum tahun 2013 sampai 2016 Abdul Aziz Usman. Ketua umum tahun 2016 sampai 2019 Haji An-Nazir Su'aidi. Ketua umum tahun 2019 sampai 2022 Doni Al-Barajis. Ketua umum tahun 2022 sampai 2025 Muhtar Musa. Seluruh kegiatan Pepas bernuansa agama, pendidikan dan sosial. Oleh sebab itu, semua kegiatan bernuansa agama dan sosial, di antaranya membantu bencana tsunami, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kegiatan dan bagi dan kurban, santunan anak yatim piatu, pengajian rutin bulanan untuk laki-laki, perempuan dan anak. Pepas membangun generasi penerusnya dengan membekali ilmu agama sejak dulu.
Dari seluruh kegiatan yang dilakukan, Pepas menggalang dana dari semua anggotanya dengan cara iuran dan masukan dari para donatur. Dengan kebersamaan yang solid dan rasa persaudaraan yang kuat demi keberlangsungan kegiatan. Demikian seluruh tentang histori sebuah organisasi yang bernama Pepas dari Aceh Selatan. Semoga menjadi contoh bagi organisasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan tanggapan daripada Bapak Bupati Aceh Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bapak Mas Riyadi SSDP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kami ulangi biar semangat menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Aceh Selatan dikarenakan ada agenda di daerah yaitu Aceh Selatan yang kebetulan jadwalnya sama pada hari ini dan juga sudah teragendakan beberapa minggu yang lalu. Sekali lagi Bapak Bupati menyampaikan permohonan maaf dan juga menyampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pidato Bupati Aceh Selatan pada pelantikan pengurus perkumpulan persaudaraan umat Labuan Haji Timur Aceh Selatan Pepas periode 2022-2025. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Aceh yang pada hari ini diwakili oleh Kepala Hubungan Pemerintah Aceh Taman Mini Iskandar Indonesia. Yang kami hormati orang tua kami Bapak Abdullah Kutik dan juga anggota DPD RI. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Pembina Pepas. Yang kami hormati Ketua dan pengurus Pepas yang baru saja dilantik, juga Ketua dan juga pengurus Pepas yang baru saja difungsikan. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Masyarakat Aceh Selatan di Jakarta. Yang kami hormati Ketua Umum HM SS Yudin Salam Jakarta. Yang kami hormati Ketua Swadaya Aceh Barat Daya Jakarta. Yang kami hormati Ketua Umum Humas seluruh Jakarta. Yang kami hormati Ketua Umum KNA yang mungkin berhadir dari Naganaya Jakarta. Yang kami hormati Ketua Umum Serama Aceh Barat Jakarta. Yang kami hormati para ketua organisasi se-Labuan Haji Raya. Yang kami hormati tokoh masyarakat, orang tua kami yang berada di Jakarta yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Yang kami hormati para hadirin semua yang telah berhadir di sini, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak kami panggil namanya. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat terhadir pada acara pelantikan pengurus perkumpulan persaudaraan umat Labuan Haji Timur Aceh Selatan Pepas
Jakarta periode 2022 sampai 2025. Selanjutnya selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang kita yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan peradaban, penuh dengan ukhuwah Islami seperti yang kita rasakan pada siang yang berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, di era digital sebagaimana kita rasakan saat ini, keberadaan organisasi dihadapkan dengan berbagai tantangan yang kita terus dapat bertumbuh. Oleh karena itu, sebuah organisasi dihadapkan dan diharapkan dapat menjadi lebih inovatif, bernilai dan berkelanjutan dengan terus bertransformasi sebagai respon atas tantangan dan tuntutan yang dihadapi. Kami yakin dengan potensi kepengurusan perkumpulan persaudaraan Pelumat Labuan Haji Timur Aceh Selatan di Jakarta yang baru dilantik tadi akan dapat mewujudkan hadirnya sebuah organisasi sosial masyarakatan dan kemanusiaan yang siap membantu dan saling dukung antar sesama masyarakat Aceh Selatan di perantauan, khususnya masyarakat Pelumat Labuan Haji Timur. Kehadiran Kompas di tengah-tengah masyarakat Aceh Selatan di Jakarta tentunya akan menjadi sumber motivasi dan inspirasi tersendiri dalam wujud peran aktif untuk mendukung pencapaian berbagai program pembangunan daerah. Untuk itu kiranya program yang akan dilaksanakan oleh Kompas ke depan dapat sejalan dengan program-program pemerintah daerah. Dan tentunya kepada kepengurusan yang baru dilantik diharapkan dapat meneruskan program dan kegiatan kepengurusan sebelumnya yang belum dicapai secara optimal, serta melahirkan pula program dan kegiatan baru yang inovatif dan bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, sebagai masyarakat Pelumat Labuan Haji Timur yang terkenal kulit dan gigi, tentunya akan menjadi kekuatan bagi seluruh pengurus untuk berkarya dan berkontribusi dalam memajukan Aceh Selatan ke depan, daerah yang kita cintai walaupun berada jauh dari kampung halaman. Melalui filosofi yang kita teguh dipegang, di mana mungkin bijak, di situ lagi muncul. Kiranya kita semua dapat beradaptasi, menyatu dan sejalan dengan masyarakat setempat, dan tetap merajut tali silaturahmi yang erat dengan masyarakat Aceh Selatan di perantauan. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, kami sangat mengharapkan kemungkinan dan kontribusi positif dari masyarakat Pelumat Labuan Haji Timur yang ada di Jakarta, karena sumbang saran dari para tokoh masyarakat serta orang tua kami yang ada di sini sangat berharga dan akan menjadi modal bagi kami dalam upaya percepatan kemajuan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan. Mari terus galang kebersamaan, persatuan dalam bentuk hubungan silaturahmi yang kokoh, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat diraih secara bersama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan amanah kepada pengurus Kompas yang baru dilantik. Semoga Kompas dapat menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi, persatuan masyarakat Pelumat Labuan Haji Timur di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang heterogen, yang maju dan berkembang di Jakarta ini. Semoga Allah meridhoi dan menjadikan amal saleh yang bernilai ibadah atas setiap upaya yang kita lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat. Wabillahi, maaf, sebelum kami tutup, kami sumbang 2 pantun. Mohon izin. Tali persaudaraan wajib dipererat. Begitu hakikat hidup bermasyarakat. Yang terpilih pasti yang terhebat. Akhir kata kami ucapkan selamat. Kuda hitam main balapan, lompat sekali di atas papan. Selamat buat Kanda Tarjinkan untuk Kompas jaya maju terdepan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terkada Teguh Amran. Bapak Mas Riyadi SSTP MSI sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mewakili Bupati Aceh Selatan. Digendong aja ya. Air mengalir dari hulu, si anak bungsu main layang. Ibu bapak sabar dulu, jam 1 kita makan siang. Selanjutnya tanggapan sepatah kata dari orang tua kita, Bapak Dr. Angus Abdullah Putih MSI, untuk bisa menyampaikan dengan waktu yang sama seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang sama Bupati Aceh Selatan yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dewan Pembina Pepas, yang saya hormati Bapak Ketua dan Ibu Pepas yang sudah disunat dan yang baru pilih. Alhamdulillah. Mari bersama-sama pada kesempatan yang dari singkat serta mulia ini kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmatnya kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Kita panjatkan juga salawat dan salam kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sangat panjang, tapi saya ingin menyampaikan pertama, saya bangga, saya kagum dan saya terharu atas acara hari ini yang dimulai dengan pelantikan, kemudian setelah terima serta ikraf yang akan dilaksanakan oleh masyarakat Pelumas Labuan Bajo Timur Aceh Selatan. Dan saya kagum melihat ruangan ini penuh dengan seluruh keluarga, bapak, ibu, adik, anak, dan anak-anak kecil. Walaupun saya menghadap ke depan, saya mendengar ke belakang, kelihatan tangisan anak kecil yang datang dari semua penjuru, kelihatannya ya, menunjukkan bahwa acara ini betul-betul dirindukan. Alhamdulillah. Dan bapak sekalian, Aceh ini hebat, apalagi Aceh Selatan. Saya kenal Aceh Selatan sejak saya kecil, umur 26 tahun, ketika saya di Langsa. Aceh Timur sebagai kepala PU pada usia muda, saya sering ke Medan. Di Medan saya nginap pada sebuah hotel namanya Hotel Sumatera. Saya pikir dia punya itu halak kita, bakat. Tapi ketika saya ngomong, dia ngomong bahasa Aceh. Saya tanya dari mana? Don Aceh Selatan. Alhamdulillah. Jadi mau Aceh Selatan ini dari dulu perantau, tidak kalah dengan Minang, tidak kalah dengan Aceh Sulawesi Selatan. Jadi ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, itu miliknya Aceh Selatan. Nah, tapi saya ingin lanjutkan dulu lagi dengan ini lewat. Tapi saya ingin mulai dengan sambutan pantun juga. Saya kan tidak kalah dengan Pak Bupati, Ketua Panitia. Tapi maaf bukan bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Nanti sambut dengan cakep ya. Ibu-ibu bersemangat ya. Udah lupa. Bukan umbacan sembari umbacan. Kacang gurih dari Labuan Haji. Cupang datang bukan sembarang datang. Datang menjenguk engkau sejantung hati. Bagus kan? Bagus sekalian, orang Aceh ini orang yang sangat solidaritas, sangat kuat persatuan. Kita lihat kalau nggak salah ini saya ngomong sama teman-teman di bawah tadi bahwa ini adalah persatuan satu kecamatan, bahkan satu ibu kota kecamatan. Tapi segini banyaknya luar biasa. Kalau segini desa Aceh datang ke sini, memang sudah bisa pindah Aceh ke Jakarta ya. Alhamdulillah.
Ya, dan memang orang Aceh ini kan selalu kalau kita ke Jakarta, kita semua sudah lulus S3, betul nggak? Ini sudah S3 semua kan? Sudah. S3 pertama lulus menetapkan keputusan meninggalkan Aceh Selatan berangkat ke Perantauan di Jakarta. S3 tersebut. S1. S2 sudah sukses mengharungi lautan dari tapak kuat lewat Selat Melaka sampai di Jakarta. S3 ketiga di Jakarta sudah mampu berniaga, mampu berkeluarga, mampu mendidik anak-anaknya dengan sukses. S3 itu gak gampang. Jadi kalau ditanya siapa Anda? Siapa Anda? Jawablah, kami anak Aceh Selatan yang sukses di Jakarta. Beda dengan yang masih dapat kuat kan? Pasti beda. Aku tidak boleh sombong. Tapi karena masyarakat Aceh Selatan, masyarakat yang imannya kuat, Islamnya kuat, keyakinannya kuat, saya percaya Bapak selaku orang yang hebat. Nah, ketika hari ini kita sedang mempunyai pengurus baru organisasi, telah dilantik, khusus kepada ketua dan wakil ketua kalau boleh. Saya sebagai orang tua menitipkan pesan. Yang pertama, percayalah ketika Anda mulai dilantik dan razidatu billahi wa bil Islam madina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah, jejak rekam perjalanan Anda dari ujung kaki sampai ujung rambut akan dilihat oleh Tuhan Anda. Pasti, karena dari hari ke hari Anda akan dinilai. Karena itu, pancangkan di dalam dada bahwa aku mengakhiri di 25 akan sukses. Pas dengan itu begini, besok akan lebih hebat lagi. Titipan yang kedua adalah karena kita jauh dari rantau, ya, Aceh yang kita tinggalkan memang tidak boleh kita tinggalkan seluruhnya. Bukan hanya kenangan, tapi pengabdian kita harus tetap Aceh. Kita nanti akan melihat beberapa kemajuan di Aceh. Saya sewaktu gubernur sering datang ke Aceh Selatan, saya lihat di Aceh Selatan ada pala. Saya pelajari di YouTube, pala di Aceh Selatan memenuhi 35% kebutuhan global. Pala Aceh. Ya, dari Aceh. Nomor 3 di Indonesia itu pala-pala Aceh setelah Maluku dan Sukabumi. Tapi waktu saya datang ke sana, pala kita sampai hari ini masih kadang-kadang sakit. Nah, tolong kita yang hadir di sini mencari jalan. Mungkin Bapak semua bisa berhubungan IPB Bogor. Apa obat ini kita kasih untuk saudara-saudara kita di sana? Karena pala Aceh pernah mendunia dan terkenal di dunia. Yang kedua, kalau Bapak lihat hari ini, Aceh adalah juga satu provinsi dari Indonesia yang memenuhi jenis nilam. Dan nilam itu adalah satu komoditi yang sangat diminati di Eropa, khususnya di Italia dan di Prancis. Itu parfum terbaik di dunia. Nah, bagi kita pikirkan bagaimana membuat nilam ini betul-betul hebat dan dahsyat di Aceh, karena tidak ada di daerah lain. Dan yang ketiga, kalau kita pelajari Aceh selama ini juga sudah mulai khususnya Aceh Selatan mengutip atau menambang sumber daya mineral. Aceh Selatan punya boksit, punya tembaga, punya batu bara, punya emas, punya uranium. Itu luar biasa. Nah, milik siapa itu? Milik kita semua, milik Anda semua. Mari jangan tinggalkan. Coba kita jadikan bisnis yang bagus untuk menghidupkan negeri kita Aceh yang hari ini katanya termiskin di Sumatera. Saya yakin kita Aceh Selatan akan bisa berbatu khususnya Anda yang ada di Jakarta. Itulah Bapak Ibu sekalian, titipan saya. Lagi sukses kepada pengurus baru. Mudah-mudahan di masa yang akan datang PAS akan lebih gemilang dan Aceh akan lebih berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.